Selamat pagi saudara-saudara. Pada saat ini kita kembali akan melayani Tuhan melalui kerja kita pada saat ini. Dan sebelum kita melayani Dia, kita akan mendengar firman-Nya sebagai landasan kita di dalam melayani Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu, di mana kami pada saat ini masih diperkenankan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan biarlah pada saat ini kami boleh melayani Tuhan dengan yang terbaik. Dan biar firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi landasan kami di dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus pasal 10 ayat 1-33, Paulus menggunakan bangsa Israel sebagai contoh untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Yang menarik saudara-saudara, bahwa Paulus menempatkan bangsa Israel sebagai bangsa yang buruk, yang tidak patut untuk dicontoh. Paulus mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang melakukan percabulan, bangsa yang doyan mencobai Tuhan, bangsa yang bersungut-sungut. Bagi Paulus, bangsa Israel adalah bangsa yang lepas dari relnya. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel itu juga dibebaskan dari tanah perbudakan karena ada maksud dan rencana Allah atas mereka. Oleh karena itu, seluruh bangsa Israel diberi makanan yang sama, asupan makanan rohani yang sama, yaitu dari Allah. Logikanya, kalau semua bangsa Israel diberi makanan yang sama, maka seharusnya saudara-saudara kualitasnya juga sama. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam pengalaman hidup mereka, dalam apa yang mereka alami, justru membuat mereka keluar dari relnya. Mereka tidak lagi menjadi umat yang Allah inginkan. Mereka mengecewakan Allah. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel itu kadang naik, kadang juga turun. Kadang mereka melakukan hal yang benar, tetapi ada kalanya mereka bertemu jalan buntu. Nah, persoalannya adalah ketika mereka menghadapi jalan yang buntu, acap kali yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Walaupun pada akhirnya Allah menolong mereka. Nah, penyembahan berhala itu pun muncul juga karena bangsa Israel sedang menghadapi persoalan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa tantangan hidup, persoalan hidup justru akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Memperlihatkan karakter kita sebenarnya. Nah, saudara-saudara, Paulus ingin jemaat Korintus tetap pada kualitas iman yang kuat, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka harus menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan hidup kita. Itu juga seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan melalui pengorbanan Kristus. Dan pada saat ini kita sedang berjalan menuju satu titik di mana ada kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah. Nah, yang menarik saudara-saudara, Allah tidak melihat hasil
tetapi Allah melihat prosesnya. Ibaratnya saudara-saudara, guru tidak melihat nilai 100, tetapi melihat bagaimana dia mendapat nilai 100. Untuk menuju nilai 100, murid akan menghadapi banyak persoalan. Banyak pilihan-pilihan yang harus dihadapi. Misalnya, milih terus belajar atau milih menyontek. Atau ada hal yang lain, misalnya saudara-saudara, ketika dia memilih untuk belajar, dia harus diperhadapkan lagi. Nonton TV atau membaca buku pelajaran. Saat dia memilih buku pelajaran, dia akan berhadapan lagi dengan pilihan ketika pacarnya datang. Dia mau memilih tetap belajar, atau dia milih lebih baik pacaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pengalaman-pengalaman murid ini, maka kita bisa melihat bahwa setiap pilihan-pilihan yang dia pilih, itu menentukan identitas dirinya. Kita bisa melihat murid macam apa dia. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa menilai dari setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, kita bisa melihat apakah dia layak untuk mendapat nilai 100 atau tidak. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat istilah dari ayah saya, bapak saya, bahwa ada istilah sekolah hidup. Hidup ini seperti sekolah, di mana tujuannya adalah kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, kelulusan yang Allah berikan ini betul-betul saudara, bukan omong kosong. Dan semuanya harus lulus. Bahkan Allah mengharapkan semua manusia, semua anak-anaknya itu lulus. Jadi kelulusan ini untuk semua orang, saudara-saudara. Bukan untuk segelintir orang. Tetapi pada kenyataannya, apakah semuanya akan lulus? Itu menjadi pergumulan kita, saudara-saudara. Tetapi bisa jadi ketika kita melihat bangsa Israel, tidak semuanya lulus. Kok bisa begitu? Iya, kata kuncinya pada kata prinsip dalam hidup. Murid yang tidak punya prinsip akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Murid yang labil. Jadi saudara-saudara, ketika jam sekolah, ketika anak tidak memiliki prinsip, ketika ada temannya mengajak bolos, ya ikut bolos. Ketika temannya mengajak mencontek, dia akan ikut mencontek. Ya. Kalau dia tidak punya prinsip, ketika ada temannya mengejek dia tidak mau sekolah. Atau ketika ada permasalahan dengan kekasihnya, dia tidak mau sekolah. Saudara-saudara, ketika seorang murid tidak memiliki prinsip, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang kuat. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, ketika dia punya prinsip, dia akan menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak mudah tergoda oleh keadaan. Oleh karena itu pada ayat yang ke-13, Paulus mengingatkan bahwa milikilah prinsip dalam hidup dan jangan lebay. Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan yang biasa, yang sebenarnya bisa kamu hadapi. Dan kamu tidak sendiri, karena Allah akan membimbingmu, akan membawa kamu untuk menemukan jalan keluar, dan kamu dapat menanggungnya. Jangan seperti bangsa Israel yang labil. Saudara, menghadirkan karakter Kristus sebagai prinsip hidup akan memampukan kita mencapai garis finish. Menghadirkan karakter Kristus sebagai prinsip hidup akan memampukan kita untuk bisa melihat jalan yang benar. Karena di hadapan kita ada banyak jalan-jalan yang bisa kita pilih. Tetapi dengan karakter Kristus, kita bisa menentukan jalan yang sebenarnya. Jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan karakter Kristus sebagai prinsip hidup, akan memampukan kita untuk menjadi Kristen yang sejati, bukan yang abal-abal. Mari kita terus membangun, menjadi pribadi yang berkarakter di tengah
dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami menyadari bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, ada banyak godaan, ada banyak hal yang harus kami hadapi. Dan ketika kami menjalani kehidupan ini, ada banyak pilihan-pilihan, jalan-jalan di hadapan kami, yang seringkali itu membingungkan kami. Terkadang kami ada dalam jalan yang buntu, yang membuat kami bingung kami harus berbuat apa, yang membuat kami frustasi. Bahkan ketika kami ada di jalan yang buntu, kami menjadi tidak tahu jalan yang sebenarnya yang harus kami lewati. Tetapi melalui perenungan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa memiliki prinsip di dalam hidup menjadi sesuatu yang penting, terkhusus prinsip Kristus. Biarlah nilai-nilai Kristus yang telah Tuhan ajarkan di dalam hidup kami tidak hanya sekedar kami ingat, tetapi betul-betul dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak menjadi orang yang tersesat, tetapi kami betul-betul dapat melihat jalan yang benar, jalan yang memang menuju kepada Tuhan, jalan menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah pada era COVID ini kami tidak terbuai, kami tidak tergoda, kami tidak menjauh dari Tuhan, tetapi justru di era COVID ini spiritualitas kami semakin terbangun, kami semakin menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, oleh karena kami telah lulus, kami telah tahan uji. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan kami hanya kepada Tuhan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya